Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang selaku kami hormati yaitu Uminenan Julir LCMAG. Di sini kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Multilevel Marketing, yang beranggota yang pertama saya sendiri yang bernama Syahrul Budiman Harahap dan rekan saya yang bernama Teddy Trinadi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membaca materi dari kami yaitu pengertian multilevel marketing. Multilevel marketing ini adalah sistem penjualan yang menurut Ahmad Jain An-Najah memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyaluran secara langsung sekaligus. Sebagai konsumen, sistem penjualan ini menggunakan beberapa level atau tingkatan. Di dalam pemasaran barang dengannya promotor atau offline adalah anggota yang sudah mendapatkan hak keanggotaan terlebih dahulu. Sedangkan bawahan atau downline adalah anggota baru yang mendaftar atau direkrut oleh promotor. Akan tetapi, pada beberapa sistem tertentu, jenjang keanggotaan ini bisa berubah-berubah sesuai dengan syarat pembayaran atau pembelian tertentu. Dan selanjutnya, yaitu konsep dalam multilevel marketing ini adalah singkatan dari multilevel marketing atau pemasaran multitingkat, yaitu sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Multilevel marketing adalah sistem penjualan yang memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Sistem penjualan ini menggunakan beberapa level atau tingkatan di dalam pemasaran barang dengannya. Jadi, multilevel marketing ini adalah suatu konsep penyaluran barang atau produk dan jasa tertentu yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual, yang memberi kesempatan kepada konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh keuntungan di dalam garis kemitraannya. MLM. Multilevel marketing ini disebut juga network marketing, multi-generation marketing, dan unilevel marketing. Namun dari semua istilah itu yang paling populer adalah istilah multilevel marketing. Dengan kata lain, multilevel marketing sebuah metode pemasaran barang yang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkatan, di mana mitra usaha pendapatan. Pada intinya, konsep bisnis multilevel marketing ini adalah berusaha memperpendek jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan cara memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dengan memperpendek jarak ini memungkinkan biaya distribusi yang minim atau bahkan bisa ditekan sampai ke titik paling rendah. Dan seterusnya, multilevel marketing dalam syariah secara umum segala jenis kegiatan usaha dalam perspektif syariah Islamiyah termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah atau boleh dilakukan asalkan tidak melanggar beberapa prinsip pokok dalam syariat Islam. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dan Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, segala semacam transaksi dibolehkan berlangsung antara sesama kaum muslimin kecuali transaksi yang mengalahkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaum muslimin boleh membuat segala macam persyaratan yang disepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Teddy Trinadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudara Sahril Budiman, yaitu tentang bagian D, akad dalam multi level marketing syariah. Berbicara mengenai masalah muamalah, Islam sangat menekankan pentingnya peranan akad dalam menentukan sah tidaknya suatu perjanjian, yang mana dalam sebuah transaksi adalah terletak pada akadnya. Sebagai contoh adalah akad murabahah dan pinjaman bunga dalam bank konvensional. Secara hitungan matematis boleh jadi keduanya sama. Misalnya, membutuhkan sebuah barang dengan harga pokok 1.000. Jika ia pergi ke bank syariah dan setuju untuk mendapatkan pembiayaan dengan pola murabahah dengan margin profit yang disepakati 10%, maka secara matematis kewajiban orang tersebut adalah sebesar 1.100 jika ia memilih bank konvensional. Sedangkan yang kedua adalah haram. Perbedaannya adalah terletak pada faktor akad. Bisnis multi-level marketing yang sesuai syariah adalah yang memiliki kejelasan akadnya. Akad ada dibagi dua macam. Yang pertama ialah akad sistem murabahah. Jika akadnya murabahah, maka harus jelas barang apa yang diperjualbelikan dan berapa margin profit yang disepakati. Contohnya, di suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Misalnya A membeli produk dari PT MLM, kemudian A menjual kepada B dengan mengatakan, saya menjual produk ini kepada Anda dengan harga 11.000, harga pokoknya 10.000, dan saya ambil keuntungan 1.000. Selanjutnya, tidak dapat langsung bertransaksi dengan PT MLM jika B mau menjual kepada C. Maka prosesnya sama dengan A, yaitu keuntungan yang hendak diambil terserah kepada B. Yang kedua itu adalah akad sistem mudharabah. Jika akadnya mudharabah, maka harus jelas jenis-jenis usahanya. Siapa yang bertindak sebagai robul mal atau pemilik modal, dan mudharibnya pengolah usaha, serta bagaimana rasio bagi hasilnya. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal. Sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab dalam mudharabah berlaku hukum wakalah perwakilan, sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Landasan syariah multi-level marketing. Semua bisnis yang menggunakan sistem multi-level marketing dalam literatur syariah pada dasarnya masuk dalam muamalah tentang bab jual beli, di mana hukum asal segala sesuatu itu boleh selama bisnis itu bebas dari unsur-unsur haram. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan tersebut. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, perdagangan itu atas dasar sama-sama ridha. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Transaksi jual beli dengan menggunakan sistem multi-level marketing dikatakan hukumnya haram. Alasannya adalah sebagai berikut. A. Di dalam transaksi dengan metode multi-level marketing, seorang anggota mempunyai dua kedudukan. Yang pertama sebagai pembeli produk dan ia membeli produk secara langsung dari perusahaan atau distributor. Sebagai maklar, karena selain membeli produk tersebut, dia harus berusaha merekrut anggota terbaru. Nabi SAW telah melarang dua pembelian dalam satu pembelian. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i, dan Ahmad, berkata Imam Tirmizi. Mungkin itu saja materi dari kami kelompok 9 tentang materi multi-level marketing. Sekian dari kami, saya tutup dengan wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.